Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Nadia Zahra. Saya berasal dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai faktor eksternal, internal dalam proses adopsi inovasi. Selamat menyaksikan. Pasti teman-teman bertanya kan, sebenarnya apa sih adopsi inovasi? Nah, jadi adopsi inovasi itu merupakan proses mental dan perilaku yang dilalui seseorang sejak pertama kali mereka mengetahui adanya inovasi hingga mereka bisa menggunakannya secara penuh. Kemudian, setiap orang itu memiliki adopsi inovasi yang berbeda-beda, tergantung dari proses, faktor internal, dan eksternal yang mempengaruhinya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses adopsi inovasi. Let's go! Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Jadi, faktor internal ini merupakan faktor yang mencerminkan karakteristik pribadi yang mempengaruhi bagaimana seseorang dapat merespon inovasi. Jadi, semakin tinggi dan positif nilai faktor internal ini, maka artinya seseorang tersebut sangat dapat dan mudah menerima inovasi. Yang pertama itu adalah usia. Jadi, individu muda atau seseorang yang berusia muda biasanya itu memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga mereka itu lebih mudah dalam menerima dan mencoba inovasi. Contohnya seperti teknologi. Sebaliknya, dengan individu yang lebih tua, mereka biasanya lebih sulit dan lamban dalam menerima inovasi karena hal tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan lama mereka, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua itu ada pendidikan. Tingkat pendidikan menentukan sejauh mana seseorang dapat memahami informasi teknis tentang inovasi. Semakin tinggi pendidikan mereka, maka semakin memudahkan mereka untuk menganalisis keuntungan serta resiko secara rasional. Yang ketiga itu adalah kondisi ekonomi. Jadi, individu dengan sumber daya finansial yang cukup memiliki kemampuan mencoba inovasi tanpa takut kerugian yang sangat besar. Sebaliknya, keterbatasan modal bagi beberapa orang sering membuat calon adopter itu sulit membuat keputusan. Yang keempat itu adalah motivasi dan sikap terhadap perubahan. Orang yang memiliki pemikiran terbuka terhadap perubahan cenderung melihat inovasi itu sebagai sebuah peluang, bukan ancaman. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki sikap terbuka. Sehingga sikap optimis ini menjadi pendorong utama dalam mengambil keputusan untuk mencoba sesuatu yang baru. Yang terakhir itu adalah pengalaman sebelumnya. Jadi, pengalaman sukses menggunakan inovasi itu dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang untuk mencoba inovasi yang lain yang lebih baru. Sebaliknya, pengalaman mereka yang gagal dapat membuat seseorang itu lebih berhati-hati lagi ketika ingin mencoba inovasi yang lebih baik atau lebih baru. Ini adalah faktor eksternal. Jadi, faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang berada dari luar diri individu. Dan faktor ini yang menentukan bagaimana adopsi itu dapat terjadi, apakah secara cepat atau menjadi penghambat. Yang pertama itu adalah ketersediaan dan akses inovasi. Jadi, inovasi tersebut harus tersedia secara fisik dan mudah diakses oleh seluruh orang. Misalnya, benih yang unggul, atau pupuk yang harus tersedia di toko-toko pertanian dengan harga yang terjangkau. Yang kedua itu adalah kondisi lingkungan fisik. Faktor alam seperti iklim, kesesuaian lahan, dan ketersediaan air sangat mempengaruhi penerapan inovasi. Inovasi yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan akan mempersulit inovasi tersebut diterapkan. Yang ketiga ada dukungan kelembagaan. Jadi kehadiran para penyuluh pertanian, kelompok tani, koperasi, dan lembaga keuangan sangat menjadi katalis yang penting dalam membantu memberikan edukasi dan memberikan contoh, serta menyediakan sarana pertanian bagi para petani. Kemudian, yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dan regulasi. Jadi, kebijakan yang mendukung seperti subsidi benih, pelatihan, dan penetapan harga dasar hasil pertanian sangat dapat mendorong adopsi menjadi lebih cepat. Yang terakhir adalah pengaruh sosial dan budaya. Masyarakat yang cenderung mengikuti perilaku tokoh panutan atau tetangga yang dihormati, beserta norma sosial dan tradisi, itu dapat menentukan apakah inovasi tersebut dapat menjadi lebih cepat dan diterima atau ditolak dan menjadi penghambat.
contohnya itu adalah macam-macam adapter menurut Rogers 2003. Jadi Rogers ini mengkategorikan masyarakat itu menjadi 5 bagian dalam kecepatan mereka menerima inovasi. Jadi yang pertama itu adalah inovator. Nah, inovator ini adalah mereka yang paling awal dalam menerima inovasi. Kenapa? Karena biasanya mereka ini merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keberanian yang lebih dalam mengambil resiko. Selanjutnya yang kedua itu adalah adapter awal. Adapter awal ini adalah tokoh masyarakat yang dijadikan panutan di suatu kelompok. Jadi ketika mereka mencoba inovasi dan berhasil, biasanya kelompok lain tersebut akan mengikuti apa yang mereka lakukan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah mayoritas awal. Mayoritas awal itu adalah orang-orang yang berhati-hati dan menunggu bukti nyata sebelum melakukan adopsi inovasi. Jadi biasanya kelompok ini itu sangat banyak jumlahnya, karena mereka harus melihat orang berhasil dulu baru mereka mengikutinya. Selanjutnya adalah mayoritas akhir, yaitu kelompok yang mengadopsi karena pengaruh sosial atau tekanan dari kelompok lain. Jadi mereka ini akan mencoba ketika mereka melihat semua orang telah melakukan adopsi inovasi tersebut. Yang terakhir itu adalah kelompok tertinggal, yaitu kelompok yang sangat terakhir menerima inovasi. Kenapa? Karena biasanya mereka itu cenderung mempertahankan cara-cara lama yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Contohnya tadi seperti individu yang berusia tua. Kemudian juga karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki dan ketidakpercayaan mereka terhadap inovasi. Selanjutnya adalah proses adopsi inovasi. Jadi, proses adopsi inovasi itu menggambarkan tahapan psikologis yang dilalui seseorang sebelum mereka memutuskan untuk menerima inovasi. Yang pertama itu ada kesadaran. Jadi, yang pertama itu individu menyadari terlebih dahulu adanya inovasi. Biasanya itu disadari melalui media massa atau informasi dari orang lain. Yang kedua itu adalah minat atau interest. Jadi, muncul rasa ingin tahu sehingga individu itu mencari informasi yang lebih lanjut, lebih rinci tentang cara kerja dan manfaat inovasi. Yang ketiga itu ada evaluasi, yaitu individu mempertimbangkan dan memperhitungkan kembali apakah inovasi itu sesuai dengan kebutuhannya, kondisi, dan sumber daya yang mereka miliki. Kemudian adalah percobaan atau trial. Jadi individu itu mencoba inovasi itu terlebih dahulu dalam skala yang kecil, tidak langsung skala yang besar untuk meminimalisir resiko. Kemudian terakhir itu ada adopsi penuh. Jadi jika percobaan itu memberikan hasil yang positif dan meningkat atau lebih baik, maka inovasi tersebut dapat diterapkan secara penuh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah keberhasilan adopsi inovasi itu tidak hanya bergantung dari kualitas inovasi itu sendiri, tapi juga dari faktor kesiapan individu atau internal dan dukungan lingkungan dan kelembagaan seperti eksternal. Kemudian efektivitas dari proses komunikasi. Inovasi yang mudah dipahami serta sesuai kebutuhan dan terbukti bermanfaat tentu saja akan lebih cepat diadopsi oleh masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman dapat mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.